Tidak dapat dipungkiri, para idola sudah tidak asing dengan yang namanya haters, begitu juga BTS, dan seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Akhir-akhir ini, seperti yang ARMY tahu, para haters sepertinya sudah dibodohi dengan video yang satu ini. Saat itu, Jungkook dan V bermain-main, Jungkook memukul leher V dan V berpura-pura menangis dan memelucin. Seperti yang kalian tahu juga, V memang aktor yang hebat, sampai klip yang seperti ini aja bisa bikin haters salah paham. Dan berikut adalah 6 masa tak terlupakan BTS membuktikan haters mereka salah. Yang pertama, mereka mungkin akan dilupakan. Pada hari BTS debut dengan Too Cool for School, para anggota duduk untuk wawancara dengan Star News untuk membahas tujuan karir mereka. K-pop adalah industri yang terlalu jenuh dan sangat kompetitif. Tapi RM bersumpah bahwa BTS akan berhasil melawan segala rintangan. Tidak semua orang setuju dengannya. RM mengatakan, mereka mengatakan sangat sulit bagi artis pemula untuk bertahan hari ini, tapi kami pasti akan bertahan dan menjadi artis yang dicintai oleh publik. Di kolom komentar, salah satu netizen mengatakan BTS akan dilupakan. Untungnya, prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, anak plagiat. Ketika BTS mulai masuk ke arus utama K-pop pada tahun 2015 dan 2016, mereka menghadapi prasangka, diskriminasi, tuduhan plagiarisme, dan banyak lagi. Beberapa anti-fans berusaha mencemarkan nama baik BTS dengan tren tagar seperti anak plagiarisme. Sebagai tanggapan, BTS menunjukkan kekuatan dan kerentanan mereka dengan menyebutkan kontroversi ini dalam VCR Tour Wings mereka. Sejak saat itu, mereka telah mengatasi diskriminasi dan membuktikan orisinalitas mereka dengan banyak lagu hit pemecah hambatan. Yang ketiga, manipulasi grafik. Selain plagiarisme, BTS dituding memanipulasi chart musik. Netizen mengklaim bahwa BTS terlibat dalam sajegi atau membeli album dalam jumlah besar untuk meningkatkan angka penjualan. Setelah BTS mengalahkan Big Bang dalam penjualan album, bagaimana lagi sebuah grup dari perusahaan kecil bisa begitu sukses? Desas-desus ini terbukti salah, dan BTS membuktikan popularitas mereka dengan mengambil alih tanggal lagu lagi dan lagi. Mereka bekerja keras sampai idola mereka menjadi saingan mereka. Maju cepat ke 2019 selama pidato penerimaan untuk penghargaan Song of the Year di MoMA 2019, Jin berbicara tentang manipulasi grafik. Dia merasa bahwa musik harus dikerjakan dengan cara yang jujur. Jin mengatakan, aku benar-benar ingin kita hidup di dunia di mana semua lagu itu didengar dan mendapatkan pengakuan yang layak mereka dapatkan. Aku tahu ada beberapa cara negatif untuk melakukan ini, tapi musik harus dilakukan dengan cara yang jujur. Aku berharap untuk hidup di dunia di mana musik diproduksi dengan itikat baik dan didengar dengan itikat baik, kata Jin. 4. Penurunan mikrofon terbaik ultimate. Pada tahun 2017, para haters menuduh BTS melakukan lip sync, tapi Suga tidak melakukannya. Dia menanggapi haters selama 2017 SBS Gayo Daejun dengan tidak mengetuk bagian dari mic drop. Ketika Suga melakukan ini, lagu itu diputar tanpa vokalnya, membuktikan sekali dan untuk semua bahwa BTS bernyanyi secara live. 5. Pertunjukan penghargaan dan tangga musik barat. Sejak BTS masuk ke arus utama internasional, mereka menghadapi diskriminasi dari media barat, acara penghargaan, dan tangga musik. Perlahan tapi pasti, bintang-bintang ini membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan tempat di puncak. Mereka sekarang telah memenangkan penghargaan dan tampil di berbagai acara penghargaan termasuk Billboard Music Award dan Video Music Award. BTS juga mengambil nomor 1 di chart Billboard Hot 100 selama berminggu-minggu. Yang keenam, bukan visual. Selama bertahun-tahun netizen mengkritik penampilan BTS, terutama RM, tapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah visual. Siapapun mengatakan sebaliknya, perlu meminjam kacamatanya. Dan yang menarik, banyak haters yang menjadi ARMY. Berikut 5 stan BTS yang dulu anti-fans ini mengubah pikiran mereka. Yang pertama, dari penggemar anti generasi kedua hingga generasi ketiga, pengguna Fleur Hyver tidak ingin ada hubungan dengan BTS pada awalnya karena pengalaman buruk dengan musik K-pop generasi kedua. Dia mengatakan, aku tidak merasa negatif pada BTS secara khusus, tapi untuk K-pop secara umum, karena aku tahu beberapa grup generasi kedua dan kupikir musiknya cukup buruk. Jadi ketika aku pertama kali mengetahui BTS, aku berasumsi itu adalah grup lain dengan musik yang buruk dan mengabaikannya begitu saja, kata Fleur Hyver. Semuanya berubah ketika BTS mengunjungi negara mereka untuk konser selama era Love Yourself.
Setelah mengetahui tentang nyanyian penggemar untuk Fake Love, Fleur Hyver memutuskan untuk memeriksa lagu itu, sisanya adalah sejarah. Ketika mereka datang ke negaraku untuk konser, berita membuat laporan tentang antrian yang sibuk di luar venue dan menunjukkan ARMY melakukan nyanyian penggemar Fake Love yang membuatku penasaran tentang lagu itu sendiri. Aku mencarinya di Spotify, menyukainya dan mulai mendengarkan playlist This Is mereka. Kemudian suatu hari aku memutuskan aku ingin mempelajari nama mereka, kata Fleur Hyver. Yang kedua, konflik multi-stan. Menjadi penggemar beberapa grup K-pop dapat menjadi tantangan dan BTS menguji kesetiaan satu penggemar kepada grup lain, EXO. Dia mengatakan, "Aku adalah EXO-L pada 2015-2016 dan aku kira aku masih punya pola pikir hanya menyukai satu boy group dan kebencian umum BTS di seluruh fandom. BTS semakin sulit untuk diabaikan, jadi aku memeriksa Blood, Sweat and Tears. Aku berpikir, apakah ini hype-nya? Lol, tidak, thanks," kata Exiled LN. Untuk Exiled LN menemukan BTS bukanlah cinta pada pandangan pertama, tapi Orange Boy alias J-Hope akhirnya memenangkan hati mereka. Dan itulah yang terus aku pikirkan karena aku terus memeriksa dengan enggan karena aku terpesona dengan bocah Orange. Aku hanya ingin tahu namanya dan sejujurnya aku tidak dapat memberitahu kamu apa yang terjadi setelahnya. Tapi di sini aku 4 tahun kemudian masih mendukung anak laki-laki dan bias utamaku J-Hope. Yang ketiga, juara pemula dan belum diberi peringkat. National Analysis secara keliru mengira Idol adalah lagu debut BTS. Ini membuat mereka percaya bahwa BTS adalah sensasi semalam. Jadi, aku pertama kali mendengar tentang BTS ketika Idol keluar, yang seperti yang kita semua tahu, bukan lagu pertama mereka atau bahkan lagu kedua mereka. Tapi pada saat itu, kupikir itu karena aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kupikir Idol adalah lagu debut mereka dan bagiku, mereka langsung menjadi populer. Dan di kepalaku, aku bertanya-tanya, kenapa? Bagaimana dengan grup favoritku yang sudah bulat lebih lama dan tidak sepopuler mereka? Tulis National Analyst. Akibatnya, calon ARMY ini menulis BTS sebagai berlebihan, tapi Suga alias Agusdi akhirnya memenangkan hati mereka dengan lagu solonya Daechwita. Aku bekerja dengan seorang gadis yang menyukai K-pop di sana dan dia seperti memberi mereka kesempatan dan aku berkata, tidak terlalu berlebihan. Aku menyukai pemikiran Idol dan saudara perempuanku memasukkanku ke Blood, Sweat and Tears pada November 2019. Kemudian Agusdi Daechwita keluar dan aku mendengarkannya karena aku tahu dia ada di BTS dan aku suka lagunya. Dan YouTube baru saja masuk ke lagu rekomendasi berikutnya yaitu Fake Love dan itu berputar di sana dan sekarang aku mendengarkannya setiap hari. Tulis National Analyst. Yang keempat, pembenci akan membenci. DC_meme mengungkapkan bahwa mereka dulu membenci BTS hanya karena dia membencinya. Sejujurnya, kupikir aku baru saja tumbuh dan membuat diriku melihat hal-hal baru. Aku dulu membenci BTS hanya karena aku membencinya. Seperti kebanyakan membenci BTS, mereka membenci BTS tanpa alasan dan begitulah aku dulu, kata DC_meme. Itu mulai berubah selama karantina pada Agustus 2020 ketika DC_meme jatuh ke lubang kelinci K-pop dan menjadi penggemar Blackpink. Setelah menjadi Blink, penggemar ini juga mulai mendengarkan BTS. Grup pertama yang aku mulai berdiri adalah Blackpink, tapi beberapa bulan setelah aku melihat Blackpink punya lagu-lagu yang sangat bagus, aku masuk ke BTS. Itu adalah ceritaku tentang bagaimana aku masuk ke BTS. Semua orang mengatakan karantina adalah hal terburuk dalam hidup mereka, tapi tidak bagiku karena saat itulah aku masuk ke K-pop dan itu adalah pilihan yang baik untukku, kata DC_meme. 5. YG Stan Jadul. Seorang penggemar dengan nama JK Hughes telah menjadi penggemar K-pop selama bertahun-tahun, khususnya penggemar artis YG Entertainment. Pada awalnya, mereka hanya mencemooh musik dan gaya BTS. Pada tahun 2013, aku terobsesi dengan Big Bang dan artis YG lainnya. Aku adalah stan YG Family Hardcore, dan selama pertunjukan musik ini, aku tidak ingat yang mana. BTS memulai debutnya, dan aku seperti siapa yang menamai diri mereka sendiri Bangtan. Itu sangat keren, tapi aku tidak tahu apakah itu nama jangka panjang yang berkelanjutan. Kemudian eyeliner tebal dan pakaian lusuh membuatku mendengus. Aku sangat yakin tidak ada lagi hip hop selain YG Family di K-pop. Jadi apa yang anak-anak kecil ini ketahui tentang hip hop dengan eyeliner dan kalung murahan yang mengerikan itu, kata JK Hughes.
Setelah menyisihkan BTS selama 4 tahun, JKQ mendengarkan Mic Drop pada tahun 2017. Itu membuat mereka membenci BTS dan kesuksesan mereka di Amerika Serikat. Pada saat itu, Big Bang memudar dan pandanganku berubah pada musik YG secara keseluruhan pasca 2015 dan aku merasa pahit dan kecewa tentang arah musik yang ada di pikiran YG. BTS menarik perhatian di Amerika Serikat, kiri dan kanan membuatku begitu pahit dan picik. Sebagai mantan VIP, aku menyaksikan betapa kerasnya Big Bang telah mencoba untuk mendapatkan perhatian yang lebih utama di Amerika. Dan itu tidak sesukses orang-orang BTS ini. Aku memaksakan diri untuk tidak mendengarkan hype karena aku masih pahit, kata JKQ. Terlepas dari kepahitan mereka menambahkan Mic Drop dan Fake Love ke Spotify mereka. Maju cepat ke 2020, JKQ mulai jatuh cinta dengan koreografi kompleks BTS serta track hip hop mereka, Cyber Part 4, Outro, Tear, dan Hip Hop Lover, akhirnya mengubah JKQ dari anti-fans menjadi ARMY. Setelah mendengarkan Cyber Part 4 dan Outro Tear, aku terguncang inti, seluruh dunia yang dipenuhi prasangkaku hancur. Orang-orang ini hip hop, kalau ini bukan hip hop, lawan aku. Lagu Hip Hop Lover adalah yang mengubahku, membuatku sujud dengan 4 kaki. Itu mengingatkan aku perjalananku sendiri mendengarkan musik hip hop dan rap di usia muda sebagai orang Asia yang musik lokalnya melihat hip hop sebagai nice. Dan kebanyakan orang tidak mengerti sedikit pun. Kemarahan dan frustasi yang aku rasakan setiap hari ditemukan jawaban dan ekspresi dalam musik hip hop. Dan dengan cara itu aku bisa hidup waras sebagai remaja. Dari masa kecilku tumpang tindih dengan apa yang mereka katakan dalam lagu itu. Dan aku menangis setelah mendengarkannya, kata JKQ. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.